Halo semuanya, perkenalin nama aku Lydia Putri Natalia dengan NIM 1930 2020 4011, program studi PPKN angkatan 2019. Nah, aku tadi udah perkenalan diri kan ke kalian. Kali ini aku mau ngebahas materi tentang apa sih perbedaan antara karya ilmiah populer, dan juga karya non-ilmiah. Mau tahu apa itu karya ilmiah populer, ataupun karya non-ilmiah? Kalau mau tahu, nih, ikuti penjelasannya di sini. Oke, yang pertama adalah apa itu karya ilmiah. Nah, jadi pada video kemarin aku udah ngejelasin secara lengkap apa sih itu karya ilmiah, dan hari ini aku mau jelasin sedikit lagi ya tentang apa itu karya ilmiah untuk bisa merefresh pikiran kita kembali terhadap apa itu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah adalah karya yang memaparkan pembahasan ilmiah guna mencari jawaban atas suatu hal atau untuk membuktikan suatu kebenaran yang menyajikan data-data empiris dan juga aktual. Nah, jadi itu adalah pengertian dari karya ilmiah. Dan juga ada yang namanya ciri-ciri karya ilmiah. Kira-kira apa aja sih ciri-ciri karya ilmiah? Yang pertama adalah bersifat objektif atau sesuai kenyataan. Jadi yang namanya karya ilmiah, no tipu-tipu atau no hoax ya. Jadi semuanya itu harus sesuai objektif dan juga harus sesuai dengan kenyataan. Yang kedua adalah bersikap netral. Jadi dia tidak memihak kepada satu hal. Misalnya dia memihak kepada penelitian ini ataupun itu, tapi dia bisa memadukan ilmu pengetahuan yang didapat untuk menjadi satu kesatuan yang nanti akan membahas dari sisi baik maupun sisi buruknya. Habis itu juga bersifat sistematis, artinya berurutan ya, dari awal, pertengahan, sampai akhir, semuanya berurutan. Dan juga bersifat logis, jadi semuanya itu bisa dijelaskan secara akal sehat dan sesuai dengan data-data empiris yang kita dapatkan di lapangan pada saat menyelidiki kasus dari karya ilmiah yang ingin kita kembangkan gitu, yang ingin kita presentasikan, yang ingin kita tulis gitu terhadap hasil penemuan yang ingin kita lakukan, dan juga menyajikan fakta. Jadi seperti yang aku bilang, objektif sesuai kenyataan. Jadi dia itu no hoax. Jadi semuanya tuh dijelaskan secara detail dan juga menurut ilmuwan atau menurut keilmuan yang memang benar-benar telah diteliti kenyataannya. Dan juga tidak pleonastis. Apa sih itu pleonastis? Jadi pleonastis itu kalimat yang berbelit-belit. Jadi dia tidak berbelit-belit tapi langsung ke inti pokok dari pembahasan. Nah, kalau tadi kita udah ngejelasin tentang ciri-ciri karya ilmiah, apa itu karya ilmiah? Jadi pada kesempatan kali ini aku pengen ngejelasin tentang jenis-jenis karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah karya ilmiah pendidikan dan juga karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah pendidikan ini contohnya adalah karya tulis atau resume. Jadi resume itu berisi berbagai data yang dijadikan satu dan juga terpadu. Contohnya seperti karya tulis, itu termasuk juga dalam resume. Lalu juga ada praskripsi. Jadi praskripsi ini tulisan yang ditulis berdasarkan hasil penelitian untuk mendapatkan gelar D3. Biasanya kalau misalnya orang ingin mendapatkan gelar D3, maka dia harus menulis yang namanya praskripsi. Dan juga yang paling sering didengar nih ya, skripsi. Jadi skripsi itu adalah syarat untuk menempuh pendidikan S1. Dan kalau misalnya mau menempuh pendidikan, maka wajib yang namanya harus bisa memaparkan sebuah karya tulis, dan karya tulis ini disebut juga dengan skripsi untuk menempuh pendidikan atau mengambil gelar S1. Lalu juga ada yang namanya tesis. Jadi kalau misalnya kita yang ingin mengambil gelar S2 supaya bisa lulus, maka harus memberikan yang namanya tesis, lalu juga disertasi. Nah, biasanya disertasi ini sering sih dilakukan sama orang-orang yang pendidikannya lebih tinggi lagi seperti S3. Tapi beberapa pendidikan juga bisa sih ngelakuin disertasi. Jadi disertasi ini adalah hasil penemuan. Biasanya hasil penemuan itu dilakukan atau
samakan, bukan disamakan sih, mungkin lebih tepatnya dicantumkan di dalam hasil karya ilmiah dalam bentuk disertasi. Lalu juga ada yang namanya karya ilmiah penelitian. Jadi karya ilmiah penelitian ini contohnya seperti naskah seminar, naskah bersambung. Naskah bersambung ini adalah penelitian yang berbeda tapi masih dalam satu tema, dan juga ada yang namanya jurnal penelitian. Nah, jadi itu adalah apa itu karya ilmiah, apa itu jenisnya, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Jadi kita lanjut ke pembahasan kedua. So, semuanya di pembahasan kedua kita mau ngebahas tentang karya ilmiah populer. Wah, apa sih itu karya ilmiah populer? Jadi karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang bentuk isi dan bahasanya menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang diberikan dalam bahasa santuy dan mudah dipahami. Santuy atau bahasa santai ya, lebih tepatnya. Jadi gitu. Nah, contohnya karya ilmiah populer ini biasanya yang sering banyak sih di masyarakat, tentang fakta-fakta menarik gitu, tentang kesehatan dan lain sebagainya, yang berupa fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tahukah kamu bahwa buah jeruk itu mengandung vitamin C dan lain sebagainya. Biasanya fakta-fakta yang ada di masyarakat itu termasuk ke dalam karya ilmiah yang cukup populer, atau karya ilmiah populer lah intinya. Misalnya, kamu jangan kalau misalnya pelangi itu terbentuk dari ini. Biasanya pengetahuan yang ada di masyarakat atau menyebar luas di masyarakat itu disebut juga dengan karya ilmiah populer. Ciri-cirinya adalah terstruktur, ada awal, lalu juga inti, sekaligus penutup. Lalu juga berisi gagasan, deskripsi, dan juga pemecahan masalah. Itu adalah salah satu ciri dari karya ilmiah populer. Dan juga berdasarkan fakta. Jadi no hoax-hoax ya, namanya karya ilmiah, baik itu yang populer ataupun karya ilmiah, yang pastinya semuanya harus menyajikan fakta berdasarkan dengan hasil observasi di lapangan, dan juga harus berdasarkan juga dengan data-data empiris yang telah dilakukan. Dan juga penyajiannya menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal, sistematis, dan juga hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Jadi hipotesis itu adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Misalnya, kenapa ada ini, kenapa ada itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan hipotesis inilah yang kemudian memunculkan yang namanya sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk karya ilmiah populer ataupun karya ilmiah. Jadi itu sih penjelasan mengenai karya ilmiah populer. Jadi dari sini kalian udah bisa pikirkan kan kira-kira apa itu karya ilmiah dan juga karya ilmiah populer. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan ketiga. So, semuanya, tadi kita udah ngebahas tentang karya ilmiah populer, dan juga hari ini kita mau ngebahas tentang karya non-ilmiah. Wah, apa ya itu karya non-ilmiah? Jadi karya non-ilmiah itu adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan, tentang pengalaman, dan didukung fakta umum dan penggunaan gaya bahasanya bebas. Nah, ciri-ciri karya non-ilmiah ini adalah emotif. Jadi dia menunjukkan ekspresinya secara tergambar, terstruktur gitu. Nah, itu biasanya ada di karya non-ilmiah. Lalu juga persuasi, dia berusaha membujuk pembaca untuk bisa merasakan apa yang ada di cerita dia. Dan juga deskriptif, biasanya sih dijelaskan secara detail ya. Misalnya kayak gini, aku mau ceritakan mengenai pengalamanku pergi ke gunung. Jadi gunungnya itu besar banget, lalu juga ada lautan. Nah, itu adalah salah satu penggambaran dari deskriptif dari karya non-ilmiah. Lalu juga kritik tanpa bukti. Biasanya sih di karya non-ilmiah, namanya juga gagasan kita sendiri ya. Kadang kita di karya non-ilmiah itu sering memberikan suatu statement ini tentang itu, tapi masih belum diketahui kebenarannya itu seperti apa. Nah, dan juga karya non-ilmiah ini contohnya adalah satu adalah dongeng, dua cerpen, novel, drama, komik, dan lain-lain. Itu termasuk dalam karya non-ilmiah. Nah, jadi kalian bisa kan ngebedain antara apa itu karya ilmiah populer, dan juga karya non-ilmiah. Nah, cuma itu aja penjelasan dari aku. Di minggu depan aku akan ngebahas tentang sesuatu hal lagi, tergantung dari materi yang nanti diberikan sih ke aku. Sampai jumpa dan terima kasih untuk semuanya.